Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Materi yang kita bahas hari ini adalah 1. Perubahan bentuk negara dari RIS ke NKRI. Kedua, jatuh bangun kabinet pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga, pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955. Baik, kita akan masuk pembahasan yang pertama, perubahan bentuk negara dari RIS ke NKRI. Latar belakang Indonesia kembali ke negara kesatuan atau yang bisa disebut NKRI. Kembalinya negara Indonesia ke bentuk kesatuan setelah sebelumnya berbentuk serikat karena sebab-sebab latar belakang berikut ini. 1. Negara Republik Indonesia atau yang bisa disebut RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, pada umumnya masyarakat Indonesia tidak puas dengan hasil Komisi Meja Bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Ketiga, rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia. Keempat, dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajahan Belanda. 5. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 6. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Selanjutnya, proses kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan disetujuinya Komisi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949. Di Indonesia terbentuklah suatu negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut RIS. RIS terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Kedua, jatuh bangun kabinet pada masa demokrasi liberal. A. Kabinet Nasir Kabinet. Nasir merupakan kabinet pertama yang berlangsung pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua yang berlangsung pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilpo. Kabinet ini berlangsung pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. 3. Pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955. Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan tahun 1955 adalah UUDS 1950. Khususnya pasal 1 ayat 2 dan pasal 35. Setiap partai yang ikut dalam pemilu 1955 berusaha meraih simpati masyarakat dengan berbagai cara sehingga menimbulkan pertentangan politik di antara partai-partai besar. Beberapa metode kampanye yang dipergunakan adalah melalui pemutaran film, aktif dalam berbagai perayaan hari besar keagamaan, perayaan ulang tahun, pawai, pemasangan pamflet partai, kampanye dari tingkat nasional sampai tingkat desa untuk memenangkan pemilu.
Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum tahap 1 ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sedangkan partai-partai lain mendapatkan suaranya lebih kecil daripada keempat partai tersebut. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 88%, tidak semua penduduk Indonesia menyalurkan aspirasinya pada partai atau golongan Islam. Pada pemilu ini, partai dan kelompok Islam hanya memperoleh 116 kursi, 45,2% dari 257 kursi parlemen yang diperebutkan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah wakil partai-partai Islam di DPR sementara sebelum pemilu yang hanya berjumlah 57 orang di DPR sementara sebelum pemilu, maka sebenarnya hasil itu mengalami kenaikan yang cukup besar. Oke anak-anak, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.